Nama saya Sabrina Khairulia Maharani, NIM 251100016, Prodi Manajemen Haji dan Umroh kelas A. Baik, saya akan menjelaskan hadis masyhur, hadis sahih li ghairihi, dan hadis mu'allaq. Yang pertama, hadis masyhur. Definisi dari hadis masyhur adalah hadis yang pada 3 generasi periwayat pertama, yaitu adapun sahabat, tabi'in, dan atba al-tabi'in. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Artinya, hadis ini terkenal dan banyak diriwayatkan pada masa setelah sahabat, tetapi tidak sampai pada tingkat jumlah yang sangat banyak untuk disebut mutawatir. Adapun ciri-ciri dari hadis masyhur. Yang pertama, tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir. Yang kedua, menjadi populer di kalangan ulama atau masyarakat. Yang ketiga, bisa berderajat sahih, hasan, atau dhaif, tergantung kualitas sanadnya. Adapun contohnya, hadis innama'a amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis ini populer, tetapi pada generasi sahabatnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja, sehingga termasuk ahad. Namun secara penyebaran kemudian menjadi masyhur. Kedudukan hadis masyhur dapat dijadikan hujjah selama sanadnya sahih atau hasan. Yang kedua, ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi yang menguat karena adanya riwayat lain yang semakna, sehingga naik derajat menjadi sahih. Adapun ciri-cirinya sebagai tersebut: yang pertama, asalnya berderajat hasan. Yang kedua, memiliki syawahid. Yang ketiga, setelah diperkuat, nilai kualitasnya naik menjadi sahih li ghairihi. Adapun contoh dari hadis tersebut: hadis tentang keutamaan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, diriwayatkan dari banyak jalur sehingga saling menguatkan. Kedudukan dan hukum. Yang pertama, dapat dijadikan hujjah. Yang kedua, derajatnya lebih rendah dari sahih li dzatihi, tetapi lebih tinggi dari hasan. Yang ketiga, ada hadis mu'allaq. Definisi dari hadis mu'allaq yaitu hadis mu'allaq adalah hadis yang pada bagian awal sanad terdapat perawi yang terputus, satu orang atau lebih secara berurut. Yang ketiga, ada hadis mu'allaq. Definisi dari hadis tersebut adalah hadis yang pada bagian awal sanad terdapat Yang ketiga, hadis mu'allaq. Definisi dari hadis mu'allaq yaitu hadis yang pada bagian awal sanad terdapat perawi yang terputus, satu orang atau lebih secara berurutan. Biasanya, penomoran sanad langsung dimulai dari generasi setelah sahabat atau tabi'in. Cara terjadinya: yang pertama, perawi sengaja tidak menyebutkan gurunya. Yang kedua, sanad dipotong oleh penulis kitab, misalnya Imam Al-Bukhari dalam mu'allaqnya, untuk tujuan ringkas. Adapun ciri-cirinya: yang pertama, mempunyai kekurangan di awal sanadnya. Yang kedua, umumnya lemah secara sanad kecuali jika dikaitkan dengan sanad lain yang bersambung. Adapun contohnya, ucapan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Jika Bukhari hanya menyebut Malik berkata tanpa menyebutkan sanad sampai Nabi Muhammad, maka itu adalah mu'allaq. Hukum dan kedudukannya tidak bisa langsung dijadikan hujjah sebelum ditemukan sanad yang lengkap. Derajatnya tergantung jalur lain yang menguatkan. Adapun kesimpulan dari 3 hadis tersebut. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada generasi setelah sahabat, namun belum mencapai derajat mutawatir, dapat dijadikan hujjah jika sanadnya kuat. Hadis sahih li ghairihi, hadis hasan yang naik derajat menjadi sahih karena adanya penguat, dapat dijadikan hujjah. Hadis mu'allaq, hadis dengan sanad terputus di awal, lemah, kecuali ada sanad yang menguatkan. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.